Abi dan Profesor terkait dengan hal ini. Isra Mi'raj ini kita tahu bahwa punya oleh-oleh yang spesial, Bib. Oleh-oleh spesial dari Isra Mi'raj ini adalah salah satunya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun banyak yang sering bertanya, kenapa nggak usah jauh-jauh, saya pribadi juga sholat insya Allah selalu ditegakkan, namun tidak secara otomatis bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hal ini masih bisa terjadi, Bib? Tafadhal, Bib. Ya, izin saya mau masuk dari pertanyaan sebelumnya tadi. Makna pembersihan hati. Karena memang ini adalah perjalanan yang agung. Tadi saya sampaikan bahwa banyak syair-syair yang dibuat untuk menjelaskan sehingga terjadi banyak perbedaan pendapat termasuk dalam hal ini soal pembersihan dadanya Nabi Muhammad. Namun para ulama yang menjelaskan tentang pembersihan dada Nabi Muhammad itu diriwayatkan 4 kali terjadi di umur 4 tahun, 10 tahun, kemudian ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, serta saat Isra Mi'raj. Syekh Ramadanul Buti mengatakan itu maknanya adalah iklan, artinya pengumuman tentang agar bersiap dengan tugas dari Allah ini. Itu tidak menambah apa-apa, sebatas sebagai deklarasi saja. Seperti orang kalau mau bertanding tinju, dia itu dipijit-pijit punggungnya oleh pelatihnya. Itu gak nambah kekuatan, itu hanya simbolisasi, deklarasi bentar lagi akan ada pertarungan yang besar, perjalanan yang agung dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik juga adalah pendapat dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Yang Nabi adalah pribadi yang penuh dengan rahmat. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Dadanya sesak dengan rahmat bagi siapa saja. Dan rahmat itu kemudian dalam satu riwayat ketika dadanya dibelah, diambil sisi syaitan. Apa maknanya? Maknanya adalah yang diambil, dijelaskan oleh guru kami dengan mengutip guru-guru dari kami, bahwa yang diambil adalah sisi rahmat atau kasih sayang kepada iblis. Karena kasih sayang kepada iblis itu bisa kemudian menjadikan seseorang polos, bukan tulus, sehingga dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga dalam satu riwayat Nabi Musa pernah didatangi oleh iblis yang ingin taubat. Kemudian kata Nabi Musa, kamu serius mau tobat? Iya, bisa enggak? Allah selalu membuka pintu tobat. Kalau begitu tolong sampaikan kepada Allah. Ini riwayat saya mengutip dari Gus Baha pernah menceritakan tentang riwayat ini. Kemudian pergilah, berbicaralah Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, iblis itu mau taubat, gimana caranya? Kemudian kata Allah, ya sudah kalau begitu datanglah ke kuburan Adam dan bersujudlah di kuburan Adam. Wah, Nabi Musa senang. Wah, berarti iblis taubat, kemudian masalah selesai. Kemudian disampaikan kepada iblis. Iblis, kata Allah, kamu bisa bertobat. Syaratnya cuma satu, datang ke kuburannya Nabi Adam dan bersujud ke kuburannya Nabi Adam. Kemudian kata iblis, jangankan kepada kuburannya, Adam masih hidup saja saya gak mau sujud, apalagi cuma ke kuburannya, kata iblis. Maka kemudian kepolosan, bukan ketulusan seperti ini yang ingin dihindarkan dari Nabi Muhammad, karena rahmatnya Nabi Muhammad begitu luas hingga pada iblis sekalipun. Nah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Mi'raj itu adalah satu hadiah, yaitu sholat. Di antara sejarah sebelum Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah ada banyak kesedihan yang menimpa Nabi Muhammad. Meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, kemudian meninggalnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, sehingga kesedihan-kesedihan ini dihibur oleh Allah dengan memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, dan diberi kado terindah untuk menjadi healing di setiap saat. Nggak usah lagi Isra Mi'raj lagi, pokoknya setiap sumpah pakai Mi'rajnya seorang mukmin ini, yaitu apa? Sholat. Maka sholat itu adalah healing yang terbaik, kado yang terindah
dari Allah agar kalau kita sedang sedih, sedang sumpek, maka sholat itu yang akan menjadi penghilang kesumpekan itu. Dan sholat itu adalah satu benang yang menghubungkan kita dengan Allah, sehingga mungkin kita masih nakal ini dan itu, tapi harus tetap sholat agar tetap terhubung dengan Allah, sehingga Allah terus membimbing kita. Tapi Al-Quran katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Cuman banyak anak muda yang STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Seharusnya kata Quran nggak ada itu istilah STMJ. Karena seorang kalau maksiat berarti dia tidak sedang sholat, berarti dia tidak sedang beriman, kata Nabi Muhammad. Tapi kenapa ini terjadi? Karena yang sering kita lakukan hanyalah menjalankan sholat, melakukan sholat, tapi bukan aqimus sholat, bukan menegakkan sholat itu setegak-tegaknya, sehingga kemudian ya terjadilah sholat terus maksiat jalan itu. Karena sholatnya, kalau saya sering bilang dalam nada yang bercanda, sholatnya itu sebatas yoga bersyariah aja, gerak-gerak aja, cuman dikasih bacaan. Gak jauh beda dengan yoga, cuman ini dibungkus syariat. Dibungkus syariat. Karena itu di ayat yang lain dikatakan bagi orang yang tidak menegakkan sholat, tidak sholat secara khusyuk, sholat itu pasti terasa berat. Pasti bukan hanya tidak menghibur kita, tapi menjadi beban bagi kita. Bagi yang hanya menjalankan sholat, belum menegakkan sholat, itu bedanya ya Beb ya. Sholat kita adalah healing kita. Siapa yang healing masih butuh harus jalan-jalan, ayo coba mulai sekarang, kalau butuh healing, sholatlah kita. Semoga selalu Allah memberikan kekuatan untuk bisa kita istiqomah, untuk selalu berbuat baik dan sholat. Syukran jazilan Habib. Terus nanti kita usai jeda berikut, kami akan bertanya kepada Prof. Nasar terkait dengan sholat juga. Di sini saya tergelitik dengan salah satu ayat dari surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana orang yang melaksanakan sholat namun bisa disebut celaka gitu Prof. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Hasanah Islam Spesial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.